Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T lagi. Saya rek kegedean Vixone rek. Tak cilik gesek. Nah, segini udah cukup ya. Ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-20 Maret 2022 di suasana hari Minggu. Ini udah setengah 12 guys. Mas T baru pulang MC akad, MC wedding. Mudah-mudahan sih nanti kekejar waktunya sampai di jam 12 sampai nggak keburu sama maksudnya tidak bertabrakan dengan azan ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas T ucapkan salam kangen juga untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini. Dan untuk yang baru pertama kali, jangan lupa langsung pencet tombol subscribe, tombol loncengnya juga, di like, di share, di komen apabila penting juga. Dan satu lagi, jangan tidak memencet, maksudnya jangan lupa, jangan skip iklannya. Ada yang bilang iklannya kebanyakan, ada yang bilang iklannya ini, pokoknya intinya begitu. Saya minta keikhlasan hatinya, tetapi ya kalau memang berkeberatan memberikan sedekah dengan tidak men-skip iklan, ya di skip juga nggak apa-apa. Jadi intinya di sini soal iklan ono sing komplain rek. Soalnya Mas T itu katanya iklannya banyak banget gitu, ngemis banget lagi katanya gitu. Dan aku ki pokoknya emang bener ya kata Mbak Tuyati. Kowe iki lho wis ning ngarepe dekne wong salah yo nggak salah. Jadi intinya adalah di sini Mas Tulus minta keikhlasan hatinya dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di-skip. Tapi lek jenengan memang tidak ikhlas, aku mintanya keikhlasan hati. Kalau memang jenengan tidak ikhlas memberikan sedekah dengan cara tidak men-skip iklan, ya di-skip aja nggak apa-apa. Mas Tulus kan nggak maksa, minta seikhlasnya. Kalau mau dibantu ya alhamdulillah, nggak dibantu juga nggak apa-apa. Jadi jangan merasa terbebani dengan men-skip iklan dan lain sebagainya nggih. Wong jenengan gari nonton sing gawe konten lo yo kene, sing syuting yo kene, jenengan bisa menikmati hasilnya. Lek bayar dengan tidak men-skip iklan ini kita yo tidak terlalu berat sebetulnya. Tapi ya bagi sebagian orang yang tidak mau sedekah ya saya juga nggak maksa. Intinya di situ ya. Terima kasih orang baik, sehat selalu buat kalian semua yang tidak men-skip iklan. Amin. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber yang ada di Indonesia sampai di luar negeri. Tanpa terkecuali salam sehat, salam sukses buat kita semua dalam kondisi yang seperti ini. Alhamdulillah Mas T pulang dari jam 11 tadi, sudah mulai giling cucian. Jadi ini sambil giling cucian karena ternyata besok masih ada kerjaan. Jadi oke, hari ini harus diselesaikan dulu. Cucian yang kemarin-kemarin sudah 1 minggu. Hari kebersihan nasional kita geser dari Senin ke hari Minggu ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Roti, dalam kondisi sekarang mudah-mudahan dalam kondisi yang baik sekali. Sorry untuk tanah-tanah yang sudah sampai belum bisa Mas Tulus review, karena kemarin beberapa hari Mas Tulus juga jarang di rumah. Ada di rumah tapi jarang ketemu sama Mbak Tika. Jadi paket-paket tanah di rumah ada 1, 2, 3, 4, ada 4 paket tanah. Tapi yang lain belum bisa Mas Tulus cek karena di kediamannya Mbak Tika. Ada katanya ada 3 lagi di rumahnya Mbak Tika ya. Ini yang sudah datang dari Surabaya, dari Jogja, dari Jawa Tengah, sama dari Jawa Barat. Selebihnya belum Mas Tulus cek lagi. Kemarin kayaknya dari Jambi juga udah ada masuk. Kemudian dari Solo juga ada yang sudah sampai ya. Pokoknya intinya matur sembah nuwun. Nanti ketika semua tanahnya sudah terkumpul, Mas T akan review ya. Dari Bali, dari Papua, Sulawesi juga belum, Medan belum sampai, nggak tahu belum dicek, nanti pokoknya Mas terus review lagi ya. Masih dibutuhkan dari NTB, kemudian juga
dari Manado boleh, Padang boleh, kemudian dari Bali juga belum sampai. Pokoknya nanti kalau sudah sampai semua, Mas Tulus akan review. Matur sembah nuwun semuanya sudah bantu-bantu Mas Tulus, sudah ikhlas meluangkan sedikit rezekinya. Loh, ongkos kirim aja yang dari Jambi tak lihat kemarin 34.000 loh guys. Apalagi yang dari Papua. Ada seorang ibu yang jualan nasi opo gitu kalau ndak salah. Beliau bela-belain mau bantu Mas Tulus kirim tanah. Ongkos kirimnya dari Papua ke Jakarta itu 150.000. Bayang no, seikhlasnya beliau, saking ikhlasnya beliau pengen membantu. Yes, Mas Tulus nggak bisa bilang apa-apa, cuma terima kasih ibu yang di Papua. Semoga dagangan laris manis, Allah tukar rezekinya lebih melimpah lagi, nggih. Tuh aku cengeng orang ibu, ngapunten, terima kasih. Jadi apa namanya? Orang bilang saya gila, tapi ibu masih mau mendukung saya tuh seneng gitu. Ada yang bantu sedekah bumi tanpa Mas Tulus minta, Mas nyuwun nomor rekeningnya, Mas minta nomor rekeningnya, itu alhamdulillah sekali. Teman-teman yang punya sedikit rezeki, ayo bantu Mas Tulus buat sedekah nasi box, buat sedekah bumi ya. Sementara waktu bolehlah dicukupi dulu sedekah boxnya. Nasi boxnya di 4,9 juta, masih kurang sedikit lagi. Ayo hamba Allah yang baik hati, Mas Tulus dibantu untuk dikirimkan sedikit rezekinya untuk membantu nasi box ya. Caranya gimana Mas Tulus? Transfer Rp12.000 maksimal, terserah kalian, ke nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 12.000 aja ya. Dan untuk yang mau sedekah bumi langsung hubungi Mas Tulus mawon nggih. Untuk yang punya WhatsApp Mas Tulus langsung hubungi Mas Tulus saja. Dan juga gimana caranya Mas Tulus nyari WhatsApp Mas Tulus? Pencet tombol yang ada tanda begini di bagian deskripsi, tepat di sebelah sini nih ya. Kemudian dipencet, nanti ada nomor rekening, ada nomor WhatsApp yang 0857 sekian ataupun Instagram Mas Tulus di @bigtulus_pp2. Hubungi Mas Tulus ke situ aja nggih. Matur sembah nuwun semuanya yang sudah sedekah tanpa terkecuali. Yang pesan minyak bidara baru ada di hari Selasa ya. Minyak bidara sudah sold out, habis, tidak ada lagi nanti dari Selasa. Matur sembah nuwun semuanya yang sudah bantu sedekah, ditukar sama Allah dengan rezeki lebih melimpah lagi, ditukar sama Allah dengan dimudahkan urusannya, dimudahkan sama Allah dengan dilariskan usaha dagangannya apapun usahanya, kemudian juga ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan semoga Allah kabul hajatnya apapun hajat baiknya dari jenengan semua yang bantu kirim tanah dengan ngirim tanah pakai rezeki rek, itu ada duitnya, ada sodakohnya. Kemudian yang sudah bantu sedekah nasi box jelas-jelas duit, yang sudah bantu sedekah bumi juga terima kasih, yang bantu toa masjid untuk di Garut juga terima kasih banyak. Masih butuh 1 toa masjid lagi, siapa tahu ada yang mau bantu. Oke mentok mas sedekahi, oke mentok mas ngemise, oke mentok mas. Tak tonyo sampean kok. Sing gelem bantu yo monggo, ora yo rasa dirungokke. Nek purun bantu nggih alhamdulillah, kalau tidak mau jangan marah-marah, jangan ngata-ngatain Mas Tulus. Sing arep bantu ki yo biasa wae ning jenengan tok sing dombleh lambene. Nggih. Pak Ustadz, Pak Kiai, mugi-mugi panjang umur murah rezeki. Amin ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam dulu untuk semua subscriber yang ada di seluruh Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang tentunya masih menyimak program terbaru nih Mas Tulus. Apa program terbaru nih? Menggendutkan perut. Oke, mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Lagi ngobrol sama kanjeng apa jenenge? Aduh, Eyang Kanjeng Ibu itu sangat, sekarang tak tambahin kanjeng re, Eyang Ibu sebetulnya aku manggilnya. Aku gak mau menyebutkan nama aslinya. Kalau disebutkan nama aslinya, aku yakin akan banyak yang tahu. Aku yakin akan banyak yang tahu. Ngobrol sama kanjeng Ibu itu banyak hal lagi yang benar-benar diberikan pembelajaran ke saya. Banyak hal yang memang bisa sangat saya pelajari. Kemudian banyak hal yang sangat-sangat bisa saya bisa saya jadikan pembelajaran untuk diri saya sendiri gitu loh. Karena Kanjeng Ibu ini tipe hampir sama dengan Eyang Lukito, tetapi beliau dengan kosakata bicara yang tegas, nggak lembek kayak Eyang Lukito. Beliau ini tegas, keras, cara bicaranya keras, yo raura, tapi tegas gitu loh. Sosok perempuan yang tegas. Aku suka dengan sosok perempuan yang tegas. Perempuan yang kalau ngomong tuh blang-blong tapi gereng gitu loh. Ada satu hal yang pengen saya sampaikan kepada jenengan semua. Kok katanya saya harus meluruskan ini. Banyak yang bilang musibah sekarang terjadi karena adanya sabdo palon nagih janji. Kemudian ada istilah kata janji-janji sabdo palon yang di luar itu. Beberapa hal Mas Tulus pengen bahas di sini karena Kanjeng Ibu memaksa saya, setidaknya menyuruh saya untuk menyampaikan, meluruskan segala sesuatunya ya.
janji sabdo palonaga janji itu sebetulnya adalah sebuah apa namanya sebuah filosofi yang oke, mungkin yang namanya sebuah janji bisa saja dirubah untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang jadi banyak di media-media sosial juga yang kemarin saya di-share juga sama teman soal perempuan yang mengatakan kalau ya kenapa musibah selalu terjadi besar sekali di Indonesia karena seharusnya agama di Indonesia bukan Islam. Aku kok nggak nyambung ya Rek. Terus harusnya agama di Indonesia ini kan agama Budi bukan Islam. Nah sebetulnya Mas Tulus sudah membahas di lain waktu soal ini, tapi ada sebuah tambahan yang oh ya teman-teman betul ternyata burung truo itu sedalam bahasanya Mas Tulus ternyata burung ayam-ayaman yang suka dijual itu loh, yang suka dijual udah posisi matang udah di kayak di apa di benggangnya jenengnya apa diingkung kayak ayam ingkung itu kan, itu kalau di tempat Mas Tulus namanya burung ayam-ayaman. Dan ternyata betul itu bukan burung Raja Wali setelah tak perhatikan, tetapi memang burung gagak. Aku kira ngomong gagak bingung. Tiba-tiba ada subscriber yang komen, mungkin yang Mas Tulus maksud burung gagak kali ya, bukan burung Raja Wali. Ya betul, ternyata bukan burung Raja Wali tapi burung gagak. Aku baru ketemu nama burungnya di situ, tapi versinya Eyang Kanjeng Ibu itu adalah burung truo. Ya karena ngok 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 gitu loh, apa aku kelingan truo itu di tempatku dulu memang banyak truo, soalnya Mas Tulus kan rawa ya. Cuma kalau di tempat aku bahasanya burung ayam-ayaman, bukan manuk truo. Jadi burung ayam-ayaman. Nah, di situ dulu di belakang Mas Tulus memang ada burung truo atau burung ayam-ayaman itu yang suka bunyi gitu loh. Dan ini baru ketemu. Kita bahas lain waktu saja ya teman-teman. Jadi hari ini kita bahas fokus untuk ke benar nggak sih sebetulnya, mungkin judul vlognya gini, benar nggak sih musibah sekarang yang terjadi karena sabdo palonake janji. Nah, aku karena banyak hal ini, ada banyaknya media sosial, kemudian orang-orang yang membahas ini, jadi aku ngobrol lah sama Eyang. Aku cari celahnya, Yang aku pengen nanya sama Eyang soal ini. Yang lain-lain sudah aku dengar jawabannya. Aku pengen nanya dari Eyang Kanjeng Ibu, kira-kira apa sebetulnya menurut Eyang soal sabdo palonake janji. Betulkah ini terjadi karena adanya janji di masa lalu, kemudian ada perjanjian gaib kah, perjanjian apa dan lain sebagainya. Nah, Kanjeng Ibu juga mengatakan hal yang sama, sebetulnya secara garis besar tidak dipengaruhi tidak dipengaruhi 100% karena janji itu. Ya teman-teman, karena lagi dan lagi ketika saya tanya menurut Kanjeng Ibu sendiri, Kanjeng Ibu pun saya nggak tahu agamanya apa, tapi beliau menggunakan baju yang sangat sopan. Beliau bajunya seperti halnya seorang muslimah, ya. Secara look yang saya lihat loh ya, bukan sosok yang pakai sanggul segala macam. Oke, sosok lainnya beliau pakai sanggul sama dengan dodotan seperti biasa, tapi saat bertemu dengan saya beberapa hari yang lalu, dari sampai tadi malam Mas Tulus ngobrol-ngobrol, kondisi yang beliau gunakan atau kostum ataupun busana yang beliau gunakan seperti halnya seorang muslimah yang rapat semua, tapi beliau tidak mengatakan agamanya apa gitu. Aku sempat bertanya tapi yang bilang agamaku siji, agamaku satu. Nah, terus soal agama Budi segala macam. Nah, awalnya adalah aku bertanya, yang betul tidak kalau misalnya musibah sekarang ini sebagian besar ada faktor dari istilahnya itu adalah faktor dari sabdo palonake janji tadi. Aku bilang ini bukan sesuatu yang dikategorikan 100% betul sebenarnya, tapi bisa jadi ini sesuatu yang agak melenceng atau sesuatu yang bisa saja dibelokkan arahnya. Jadi orang akan menggiring opininya ke sini karena ada ramalan sabdo palon dihitung sekian ratusan tahun, jatuhnya adalah di tahun ini misalnya gitu ya. Terus dari tahun 2020 sebetulnya ya, jatuhnya di tahun 2020 kalau tidak salah. Mohon maaf kalau Mas Tulus salah. Kemudian banyak orang yang menghubungkan, orang-orang spiritual, orang supranatural yang katanya dikasih gambaran dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya penjelasan yang sebenarnya adalah tidak 100% karena perjanjian itu. Terus aku nanya lagi, yang emang Islam itu agama yang salah ya, yang kok musibah dikategorikan harusnya itu Indonesia agamanya bukan Islam tapi agama Budi. Ya kan, ada yang bilang begitu kan, ada yang bilang seperti itu. Nah, di sini saya tidak menghujat yang mengatakan ini, saya juga tidak mendukung apa yang mengatakan. Jadi di sini saya ingin menjadikan ini sebagai garis tengah dari apa yang mereka suka ambil kesimpulannya ya. Di antaranya adalah tentang agama Budi. Sedangkan menurut Kanjeng Ibu sendiri betul sekali, sama seperti yang Mas Tulus bahas sebelumnya, ajaran Budi ini bukan agama sebetulnya.
Ajaran Budi adalah penyempurna dari agama sendiri. Jadi sama dengan agama Islam, mereka juga punya Tuhan. Gini intinya, bukan mereka juga punya Tuhan. Kita sama-sama punya Tuhan, tetapi caranya saja berbeda-beda, ya. Kemudian satu tujuan. Intinya adalah ajaran Budi ini adalah sebuah perbuatan, adalah sebuah bimbingan, adalah sebuah ajaran yang mengajarkan kita untuk baik sama orang lain, kemudian lebih menghargai alam, percaya dengan adanya Tuhan, istilahnya adalah ya saat aku beribadah ya caraku dengan aku dan Tuhanku gitu loh. Tujuanmu dengan Tuhanmu. Bagaimana antara kamu dan Tuhanmu itu lebih penting daripada apa agamamu. Kemudian bagaimana caramu beribadah itu sesuatu yang sudah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Tetapi ajaran Budi ini menurut saya bukan agama ya teman-teman. Jadi teman-teman sekali lagi ya boleh percaya dengan yang sana, boleh percaya dengan yang sini. Di sini saya mau di garis ternetral yang Mas Tulus pengen bahas, nanti jenengan ambil sendiri jalur kesimpulannya ya. Jadi aku sempat bertanya sama yang kalau misalnya gara-gara Indonesia terlalu banyak yang Islam, terus harusnya ajarannya agamanya Budi, terus kenapa kok sampai ada musibah sebesar ini? Intinya ya wis wayahe le. Sudah waktunya. Penyebab utama musibah besar ini sebetulnya kita sendiri. Penyebab utama musibah besar itu sebetulnya kita sendiri. Mengeksploitasi alam seenak udelnya, jarang mengucapkan apa. Banyak loh saudara-saudara kita di agama lain yang berdoa itu untuk seluruh alam semesta, termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan untuk bumi didoakan. Ya teman-teman, jadi banyak orang yang sudah melupakan itu, melupakan bagaimana cara dia bersyukur dengan istilah kata itu mensyukuri apa yang Tuhan berikan dengan memberikan doa kepada alam dan lain sebagainya. Kemudian banyak yang sudah melupakan sedekah bumi, nyadran, kemudian kayak bersihin keramatan dan lain sebagainya. Nah ini sesuatu yang mungkin justru menjadi penyebab sebetulnya. Bukan 100% karena ada janjinya Sabdo Palon tadi, tapi secara garis besar dikatakan mempengaruhi tetapi tidak 100%. Apalagi ada ucapan yang gara-gara negara Indonesia ini Islam semua, harusnya kan aja agamanya Budi. Makanya inilah tidak sesuai dengan janji. Makanya lah dikasih musibah. Sebetulnya secara garis besar ini hanya sebuah ramalan yang menurut saya sih bisa dijadikan sebagai bahan wacana untuk kita memperbaiki diri. Menurut aku loh ya. Selebihnya terserah kalian, tidak sepemahaman dengan saya juga gak apa-apa. Selebihnya adalah ya kalau memang Allah menghendaki kita Islam mau ngomong apa? Islam agamaku, tapi ajaran Budi yang aku lakukan. Nah, jadi gitu. Ajaran Budi bukan agama, sekali lagi. Yang Kanjeng Ibu juga memberikan pesan. Iki kudu mbok lurus kele, iki kudu mbok terang nih. Ya, ini harus dijelaskan. Salah satunya, ya tadi, musibah terjadi bukan karena ada janjinya Sabdo Palon. Bukan Sabdo Palon lagi janji. Secara 100% tidak seperti itu. Mempengaruhi iya, tapi bukan 100% karena Sabdo Palon lagi janji. Tetapi karena ulah kita sendiri. Kowe wis lali karo asal usulmu, kamu sudah lupa dengan caramu berterima kasih kepada alam, kamu sudah lupa dengan cara kamu bersosialisasi dengan alam, ya kan? Alam kamu eksplosif senak udel kamu, kemudian kamu juga jarang menghormati alam, jarang mendoakan alam, kemudian jarang menjaga alam. Kamu gali terus, kamu bangun terus, kamu ambil terus, ya toh. Terus banyak pohon-pohon yang berkurang ketika ada gempa bumi, ketika ada longsor, kamu nyalahin alam, padahal kamu yang mengeksploitasi. Dan yang terakhir ini adalah banyaknya orang serakah. Adanya orang serakah lagi dan lagi. Warek kok nek wis warek tadi lo yang kembalikan ke situ posisinya. Maksudnya gini, ya kamu sudah cukup di sini, ya ini aja yang kamu dapat. Menungsoiku wis wayahe entuk ngene-ngene. Aku malah kayak Eyang bilang sing arep mbok karep kabule, arep kabule. Memang Mas Tulus melihat sepertinya akan terkabul. Amin ya Allah. Sepertinya apa yang Mas Tulus harapkan semuanya akan dipermudah sama Allah. Amin ya Allah. Mas Tulus sangat senang, sangat bersyukur dengan apa yang Eyang katakan. Maksudnya secara tidak langsung saya merasa lega dengan apa yang seharusnya saya inginkan, dan Allah kabul apa yang saya mau. Dan ini sebuah kabar yang baik. Nah, faktor yang sangat-sangat mempengaruhi sekali lagi adalah karena banyaknya pejabat-pejabat, banyaknya oknum-oknum yang seharusnya jadi pengayom masyarakat tetapi menjadi serakah. Yuk teman-teman, Mas Tulus bahas ini nggak usah bikin alibi, nggak usah bikin omongan terus kita jadi rasis ya. Komen-komen yang rasis-rasis itu otomatis akan terhapus dengan sendirinya.
Nggak usah sebutkan nama tokoh, nggak usah sebutkan jabatan. Di sini yang kita bahas adalah sosoknya, bukan orangnya secara detail. Ya teman-teman, jadi kita nggak usah rasis-rasis. Di YouTube Mas Tulus tidak ada yang rasis-rasis, dilarang rasis. Nggak boleh ngomongin politik yang aneh-aneh, nggak boleh ngomong agama rasis-rasisan. Yang penting adalah kita nggak boleh ngomong sara-saraan. Yang penting apa yang Mas Tulus sampaikan ini adalah sekedar bahan wacana buat kita untuk mengerti, oh ternyata ini yang mempengaruhi. Salah satunya tadi pejabat-pejabat kita atau orang-orang yang berkompeten di bidangnya tapi di luar atau keluar dari porosnya. Ya, kata serakah ini juga banyak artinya teman-teman. Kata serakah ini banyak artinya. Dan Eyang juga bilang kok, Kanjeng Ibu juga bilang soal lengok lente ini pasti ada orang atas, pasti ada orang dhuwur yang membantu, yang menjadi dalang dari semuanya. Ini nanti juga akan kebuka dengan sendirinya. Jadi tugas kita sekarang adalah yang lain-lain jangan terpancing, jangan terprovokasi, becek ketite Allah ketoro. Kalau memang dia melakukan sesuatu kesalahan, suatu ketika dia akan menjawab, suatu ketika dia akan menjadi istilahnya itu dia akan menjadi dirinya sendiri yang akan menjadi mangsa dari keserakahannya sendiri. Wes to, delokno bae. Jadi sekarang saya hanya bisa mengingatkan kepada orang-orang yang sudah dikasih kewenangan tapi jenengan keluar dari jalur kewenangan kemudian memanfaatkan itu, apalagi serakah ingin wes ento iki pengen dadi iki, pengen kae dadi kae, pengen punya ini, pengen punya ini. Wes waktune iki ya. Di tahun ini waktunya kalian semua akan terjatuh dengan cara Tuhan. Akan terjatuh dengan ketika iya, saiki ngene lho, jenengan itu kan cuma manusia. Jenengan penguasa, jenengan punya jalur yang banyak. Tapi kalau memang Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Apalagi leluhur Indonesia sangat membenci keserakahan itu. Dan ini yang membuat alam murka. Seharusnya kamu jadi pemimpin, seharusnya kamu jadi orang yang bisa mengayomi masyarakat, tapi kenapa kamu berbelok arah? Ya teman-teman, akan banyak lagi orang-orang tersesat di dalam pengucapannya, pejabat-pejabat, artis, ulama, pemuka agama. Nah besok kita akan bahas soal si burung gagak ini, burung Raja Wali atau gagak atau truwo yang Kanjeng yang maksud. Kira-kira apa sebetulnya yang dimaksud dengan bahasa ini, lalu apa yang diserang? Seperti yang Mas Tulus bilang, yang diserang akan orang-orang tertentu, orang-orang pejabat khusus, orang-orang yang terkemuka, orang-orang terkenal, yo pejabat, yo artis, yo pemuka agama dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh. Ya teman-teman, tidak karena sabda Paulus nagih janji sekali lagi, tetapi karena memang Allah sudah menghendaki. Yang kedua bukan karena agama, soal agama kita Islam, harusnya agama kita budi. Budi bukan agama menurut saya, tapi budi adalah ajaran. Budi adalah sebuah pembelajaran terbaik untuk kita saling menghormati ke alam, ke Tuhan, dan juga ke manusia yang lain ataupun ke makhluk hidup yang lain. Intinya di situ. Jadi agama menurut saya gara-gara ada Islam terus ada musibah itu salah besar sih, ya. Jadi ya yang bisa katanya bisa ngelihat, katanya bisa ramal, katanya keturunan Nyi Ratu Kidul lah, katanya keturunan Sunan Kalijogo lah, katanya keturunan siapa lah, itu saya nggak peduli dengan apa keturunan jenengan. Saya nggak masalah mengaku jenengan keturunan siapa, raja A, raja B, saya nggak masalah. Tapi seharusnya kita bisa men-sharing apa yang harus kita sampaikan. Jadi biar nggak jadi penyesat, biar nggak jadi bahan orang jadi berpikir yang tidak-tidak, orang takut dan macam-macam. Jadi intinya adalah semua yang terjadi karena Allah yang sudah menghendaki. Becek ke titik Allah ketoro. Lek wis wayahe yo kita nggak bisa ngomong apa-apa, terkecuali kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke? Teman-teman sudah mendekati untuk waktu azan zuhur, jadi Mas Tulus harus mundur diri. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya rezekinya lagi seret mudah-mudahan dilancarkan, dilunaskan utangnya, diberikan pekerjaan terbaik. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Untuk yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya. Yang lagi dagang, yang lagi usaha semoga dimudahkan urusannya, dilariskan dagangannya, tercapai segala yang dicita-citakannya, dan semoga Allah kabul segala hajat baiknya. Amin. Dan semoga Allah jadikan saya juga jadikan semua orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Jangan lupa untuk yang punya kritik dan saran langsung klik di kolom komentar. Kira-kira besok bahas apa yang harus kita bahas, langsung klik kolom komentar aja ataupun DM di @bigtulus_pp2. Mas Teh minta pamit dulu. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini bisa jadi edukasi ya.